Sini di tengah kamu. Sini. Ya, iya. Doa sebelum belajar. Ayo teman-teman. Ayo kita mulai. Alangkah baiknya kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Sebelum kita belajar, malah teman-teman mau berdiri apa mau duduk nih? Kita mau SBY dulu nih. Mau main. Berdiri. Tepuk tangan. Mau berdiri apa mau duduk? Berdiri aja yuk. Berdiri ya. Gak apa-apa, gak diapa-apain. Nanti kalian semua dapat hadiah loh. Ya, ntar ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Coba yang mau hadiah tunjuk tangan. Ayo, hadiah dulu. Berdiri. Abang, atas. Kanan kiri. Aku contohin dulu ya. Hai. Aku contohin dulu ya. Pertamanya gini. Buka tutup, bersepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum kiki. Digulung-gulung, sambil tertawa. Udah enggak? Dapat belum? Kalian udah hafal belum? Udah tahu belum? Ayo bareng-bareng yuk. Bareng-bareng. Ayo bareng-bareng yuk. Diri sayangku. Ayo. 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Boleh duduk lagi. Boleh duduk lagi ya. Terima kasih. Kecilan bukan. Tadi katanya. Apa nih? Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Contoh perilaku dari sila pertama. Yang pertama, berdoa sebelum melakukan kegiatan seperti belajar, makan, masuk kamar mandi, dan lain-lain. Dan yang kedua, menghormati teman yang berbeda agama. Yang ketiga, bersyukur atas semua yang Tuhan kasih. Berterima kasih atas makanan, keluarga, dan teman-teman. Dan satu lagi, menjaga kebersihan, karena itu juga bentuk sebagai dari rasa bersyukur kepada Tuhan. Jadi udah ngerti? Oh. Jadi selain ini mengajarkan kita untuk selalu percaya kepada Tuhan, beribadah sesuai dengan agama kita. Oke, sekarang udah paham? Ya. Sekarang sila kedua. Tahu gambar apa ini? Bunyinya? Betul. Boleh lihat gak? Ini bentuknya gimana rantainya? Iya. Bentuknya? Ini betul. Bentuknya ada persegi sama lingkaran. Mereka saling nyatu. Artinya makna dari sila kedua itu bangsa Indonesia harus saling terikat dan saling menghormati walaupun beda suku, ras, dan agama. Itu artinya. Paham? Terus yang ini. Persatuan Indonesia. Iya, benar banget, Persatuan Indonesia. Jadi, kenapa Persatuan Indonesia dilambangkan sama pohon beringin? Siapa di sini yang tahu kalau Indonesia itu banyak banget sukunya? Indonesia itu kan banyak banget sukunya. Jadi pohon beringin itu diartikan sebagai tempat kita berteduh. Kita bisa berteduh di Indonesia. Indonesia itu beraneka ragam ya. Kita bisa pindah ke lain, kayak pindah daerah, terus juga, nah ini tuh kan banyak banget nih daun-daunnya. Nah ini tuh digambarkan sebagai Indonesia yang beragam. Contohnya itu kita harus cinta sama produk dari negara kita, terus juga kita tidak boleh membeda-bedakan karena kita harus mengikuti yang namanya persatuan. Gitu. Kayak pada ngantuk ya. Ada yang ngantung nggak ini gambar apa? Kepala banteng. Nah, bunyinya seperti apa? Coba. Sama dong. Nah, jadi kepala banteng ini adalah satu hewan yang berkelompok, digambarkan sebagai hewan sosial yang berkumpul. Jadi seperti hal musyawarah. Jadi di mana orang-orang berkumpul untuk menemukan keputusan untuk bersama. Contohnya seperti ini. Menghargai pendapat orang lain. Kalian tahu kan menghargai pendapat orang lain seperti apa? Coba, seperti apa contohnya menghargai pendapat orang lain? Misalnya ada pendapatan dari siapa namanya? Dirgam. Jadi kalian itu harus saling menghargai itu. Iya, kalau ada orang ngomong kita harus mendengarkan, itu yang namanya menghormati. Yang kedua itu menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Kamu nggak menerima hasil keputusan itu kayak gimana? Contohnya tuh kayak kita nih, kita lagi main di sini. Misalkan yang ini maunya mainnya bulu tangkis, tapi yang ini maunya main basket. Nah, berarti kan kita harus bersatu. Kira-kira kebanyakan yang dari sini maunya main apa?
kan harus menghargai Iya, harus karena mengalah. iya, karena suaranya lebih banyak yang memberkati. Itu namanya menerima dengan lapang dada. Lalu selanjutnya ini ada apa? Itunya bunyinya apa? Nah, jadi sila kelima ini adalah panggilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, artinya ini melambangkan padi ini melambangkan makanan, sedangkan kapas ini melambangkan pakaian. Nah, untuk kedua ini menunjukkan Indonesia berhak hidup sejahtera dan bahagia. Dan ini tuh harus adil gitu loh. Terus contoh kehidupan sehari-harinya ini apa sih? Yang pertama ada saling berbagi makanan atau mainan yang